tidak berhasil mendidik anak ini menjadi anak yang baik, kayaknya barak militer bisa menjadi salah satu pilihan menurut saya. Kita bahaslah kalau gitu malam ini ya, daripada kita berdebat terus. Betul, ya malam silakan. Ini. Ada siapa? Saya ingin menghadirkan, tadi kita sudah mendengar ya, ada yang mungkin paham dengan dunia pendidikan, mengingat sering berkomunikasi langsung dengan eksekutif. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bang Lalu Hardian Irfani, silakan bergabung. Baik, saya juga tidak mau kalah, langsung saja Bang Hendar Sammarantoko, politisi Gerindra. Kita akan bahas malam ini. Ya. Oh, saya harus memanfaatkan momen kok ya. Boleh, silakan. Jadi Bang Lalu, Anda sepakat tidak dengan diksi anak? Mohon maaf, malam ini saya harus tegas mengatakan saya tidak mau menyebut kata itu. Anak titik-titik itu gitu. Nggak ada anak nakal sih sebenarnya. Sepakat dengan itu ya Bang ya, oke. Nggak ada istilah nakal itu. Oke, nah kalau misalnya masuk ke barak militer, bagaimana Komisi 10 melihat ini? Kalau konotasi barak ini kan cukup mencekam ya. Mencekam, menakutkan. Jadi yang sudah kebayang di kepala kita itu namanya barak, ya pasti akan menakutkan, mencekam, kemudian bangun sebelum subuh, ya kan? Kemudian tidurnya juga diatur, semua diatur, makan diatur dan segala macam. Tapi bukankah itu positif, disiplin berarti kan? Dari satu sisi positif, tapi harus kita lihat dulu siapa yang ditaruh di situ. Ya kan? Tapi kan anak-anak sekarang bisa bayangkan ketika dia asik screen time, terus main gadget, nah itu bisa tidurnya aja pagi gitu. Nah ketika pagi dia di sekolah tidak efektif untuk menerima pelajaran dan seterusnya, artinya barak ini bisa menjadi pilihan yang bagus dong untuk mendisiplinkan mereka. Tadi Mas Arief sudah menjelaskan 3 pilar pendidikan itu, rumah, sekolah, masyarakat. Nah disinilah fungsi ketiga pilar ini. Di rumah ya peran orang tua, di sekolah ada guru, ada teman-teman mereka, ada kepala sekolah dan sebagainya. Fungsi itu dijalankan di situ, fungsi pendidikan. Kemudian di masyarakat. Nah fungsi lingkungan, ini yang harus betul-betul kita kedepankan. Dibanding tiba-tiba barak. Konotasi barak ini aja udah luar biasa. Ini kayaknya Gubernur Jawa Barat itu udah hopeless kali ya. Dia sudah nggak menganggap lagi orang tua bisa mengurus anak gitu mungkin. Jadi jujur aja saya lihat berarti Jawa Barat ini sudah darurat pendidikan. Sangat darurat situasinya. Sampai-sampai Pak Gubernur masukkan ke dalam barak. Wah ini konotasinya bagi kita di dunia pendidikan kurang bagus menurut saya. Jadi tegas Anda ingin mengatakan kurang sepakat, kurang setuju dengan program Gubernur Jawa Barat ini? Jangan terlalu dipaksakan, dikaji dulu. Tapi gini Bang Lalu, ketika kita lihat bahwa tidak semua orang seberuntung itu, artinya ada juga mereka-mereka yang tumbuh dari lingkungan rumah yang misalnya tidak harmonis. Kemudian di sekolah juga akhirnya dia malas-malasan dan ogah-ogahan. Termasuk di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya pun tidak mendukung dia untuk menjadi anak baik tadi. Sehingga kan ini akhirnya menjadi satu pilihan kan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Ya artinya gini Mas, kenapa sekarang kita menitik beratkan kepada anak? Dalam dunia pendidikan itu kan ada anak, ada guru. Ya gurunya juga harus introspeksi dong. Nah, harusnya Pak Gubernur melalui Dinas Pendidikan panggil dulu guru-gurunya. Mana sekolah-sekolah yang sering tawuran, mana sekolah-sekolah yang siswanya masuk ke dalam geng motor, itu panggil dulu. Kenapa ini? Berarti dia nggak percaya sama tenaga pendidik di wilayah dia sendiri. Ya, kalau terjadi seperti ini, saya juga akan bernegatif thinking seperti ini. Jadi akan itu.